Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari... Dunia politik di Indonesia akhir-akhir ini memang seringkali penuh kejutan. Manuver-manuver politik yang tidak terbayangkan bisa terjadi begitu saja tanpa adanya setitik pun tanda tanya. Seperti halnya dalam pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau lebih dikenal PDIP yang memilih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju di kontestasi pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Padahal sebelumnya ramai diberitakan bahwa PDIP sempat tertarik dengan sosok Anies Baswedan untuk diusung menjadi gubernur DKI Jakarta bersama Rano Karno sebagai wakilnya. Bahkan partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sempat menyebut bahwa peluang Anies diusung oleh PDIP melebihi angka 50%. Namun saat ini partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut terbentur dengan ambang batas pencalonan sebesar 20%. Sementara mereka hanya mengumpulkan sekitar 13,2% suara di Parlemen DKI. Itu artinya PDIP harus mencari teman koalisi agar bisa mengusung jagoannya sendiri. Yang jadi masalah, sebagian besar partai politik telah bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus yang digawangi Gerindra dan kawan-kawan. Bahkan PKS yang notaben pemenang pileg di DKI juga ikut bergabung ke koalisi yang mengusung Ridwan Kamil Suswono tersebut. Tapi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan alias threshold membatasi partai politik dan gabungan partai politik dalam mengusungkan calon menjadi 7,5%, membuat PDIP mendapat kesempatan untuk mengusung sendiri pilihannya untuk turut terlibat pada Pilkada DKI Jakarta. Namun sayangnya kesempatan yang diperoleh PDIP nyatanya tidak berbuah manis untuk Anies. Karena gubernur DKI periode 2017 hingga 2022 tersebut pada akhirnya digeser oleh kader PDIP itu sendiri, yakni Pramono Anung untuk menjadi cagup DKI Jakarta yang nantinya akan melawan RK Suswono dan juga Darmakun. Kendati demikian, berbagai pihak benar-benar mempertanyakan penyebab mengapa PDIP memilih untuk berpaling dari Anies setelah berkesempatan untuk turut serta dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan ketika berbagai wartawan mencoba menanyakan hal tersebut ke Bendahara Umum PDIP, yakni Oli Dondo Kambe, pertanyaan tersebut masih belum bisa terjawab. Meskipun begitu, indikasi gagalnya Anies diusung oleh PDIP bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Dari pernyataannya, Ketum Partai Banteng terlihat menekankan supremasinya di partai besutannya. Dengan menegaskan kalau siapapun yang hendak diusung harus tunduk pada kebijakan partai. Sedangkan mungkin saja Anies diperkirakan bukan sosok yang tepat untuk hal seperti itu. Pernyataan serupa juga tidak hanya sekali dua kali dilontarkan oleh beliau. Pada pidatonya di kantor DPP PDI Perjuangan baru-baru ini, putri dari Presiden Soekarno tersebut kembali menyinggung akan marwah partai yang tak bisa diganggu-gugat oleh orang-orang yang bukan kader. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Dari pernyataan-pernyataan Megawati terkait berpalingnya PDIP dari Anies, membuat beberapa pengamat politik Indonesia menduga jika partai tersebut cukup trauma dengan kader yang membelot di partai tersebut. Maka dari itu, sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati memilih kader yang sudah ia gembleng sejak dini untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta. Mengingat Pramono sudah berada di partai PDIP sejak 1998, membuat Megawati tidak lagi meragukan kesetiaannya. Terlebih lagi, pria kelahiran 11 Juni 1963 memiliki segudang pengalaman yang tentunya menjadi nilai jual bagi Pramono. Diawali dengan langkah yang tepat, politisi ini memulai karirnya di dunia politik dengan masuk menjadi anggota DPP Partai PDIP di tahun 1998. Tapi siapa sangka setahun dirinya mengabdi di partai tersebut, dirinya akhirnya maju dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk wilayah Jawa Timur. Kesuksesannya dalam sekali pencalonan di DPR membawanya untuk semakin besar di partainya.
sehingga membuat pria kelahiran Kediri ini diutus untuk mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP di tahun 2000. Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 2004, dirinya pun kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk kedua kalinya. Dengan perolehan suara sebanyak 60.643, membuatnya berhasil kembali menduduki jabatan sebagai anggota DPR untuk wilayah Jawa Timur 5. Keberhasilannya kembali menduduki kursi di parlemen juga turut membawa dirinya ke jabatan yang lebih besar di PDIP. Terbukti di tahun 2005, ia dipromosikan untuk menjadi Sekretaris Jenderal DPP PDIP kala itu. Berbekal pengalaman ini, bapak dari 3 anak tersebut cukup percaya diri untuk kembali mengamankan jabatan di parlemen. Dan terbukti Pramono berhasil menjadi anggota DPR untuk wilayah Jawa Timur 6 hingga periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ketika Presiden SBY digantikan oleh Presiden Jokowi, Pramono kembali dipercayakan di jabatan strategis sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia hingga saat ini. Namun sebelum dirinya terjun ke dunia politik, karir kader PDIP ini nyatanya cukup gemilang di sektor swasta. Bagaimana tidak ketika dirinya baru menjajaki usia 25 tahun, ia berhasil menggait jabatan sebagai Direktur dari PT Tani Tauharum pada tahun 1988. Hebatnya lagi, karena di tahun yang sama, dirinya pun juga menjadi direktur di PT Vietmindo Energi Tama di Vietnam. Berbekal 2 jabatan ini, dirinya pun kembali mendapatkan posisi strategis di sebuah perusahaan. Bukan 1 atau 2 perusahaan, tapi 3 perusahaan sekaligus dalam satu waktu. Buktinya di tahun 1996, Pramono menjadi komisaris di 3 perusahaan sekaligus, yakni PT Yudhistira HK Perkasa, PT Mandiri Hana Persada, hingga di PT Yudhistira Hana Perkasa. Tentunya jabatan strategis seperti ini ia dapatkan dari ketelatenannya dalam menempuh perguruan tinggi. Karena faktanya beliau satu ini telah menempuh pendidikan tertinggi hingga mendapat gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Dari berbagai pengalaman inilah yang membuat Megawati tertarik untuk mengusung Pramono dibandingkan dengan Anies. Berbeda dengan Rano Karno yang memiliki nilai jual tersendiri. Sebagai pemeran utama dalam sinetron elektronik Sidul Anak Betawi, Rano Karno akan cukup bisa mencuri hati warga kota Jakarta. Apalagi berkat pengalamannya dalam film tersebut membuat dirinya menjadi representasi dari anak Betawi yang akan memimpin Jakarta. Maka tidak heran jika ide kampanye dari Rano Karno bersama Pramono nantinya akan mengusung tema Betawi. Bisa dilihat ketika Rano Karno bersama Pramono datang ke KPU DKI Jakarta. Terlihat pasangan calon tersebut memakai pakaian khas Betawi lengkap dengan selendang atau cukin disampirkan ke lehernya dan tidak lupa mengenakan peci hitam. Dan paling menyita atensi publik adalah mereka mendatangi KPU dengan menunggangi oplet yang merupakan kendaraan paling populer di Jakarta pada zaman dulu. Kendati demikian, dipilihnya Rano Karno sebagai calon wakil gubernur oleh Megawati merupakan representasi dari anak Betawi. Lebih dari itu, pria kelahiran 8 Oktober 1960 ini juga nyatanya merupakan kader setia PDIP sejak tahun 1999. Belum lagi kiprahnya di dunia pemerintahan juga cukup bisa menjadi pemikat Rano Karno untuk diusung oleh ketum PDIP tersebut. Terbukti ketika dirinya berpamitan kepada insan film nasional, Rano Karno akhirnya maju bersama Ismet Iskandar untuk memperebutkan jabatan pemimpin daerah Tangerang. Dan beruntungnya ia dan Ismet berhasil memenangkan pilkada sehingga Rano Karno menjadi wakil Bupati Tangerang di tahun 2008 hingga 2013. Namun tidak berselang lama, pemeran Sidul ini pun kembali bersaing di jabatan lebih tinggi lagi, yakni Wakil Gubernur Banten untuk menemani Ratu Atut Khosia sebagai calon gubernurnya. Dan siapa sangka pasangan calon ini pun berhasil mendapatkan jabatan strategis ini. Namun setelah Ratu Atut Khosia tersandung kasus suap pilkada, ia pun akhirnya ditunjuk oleh Presiden SBY untuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Banten hingga di tahun 2014. Kesuksesannya di dunia pemerintahan membuatnya masih terus maju untuk menggait berbagai jabatan strategis di pemerintahan. Terbukti pria kelahiran Jakarta ini menjadi anggota DPR untuk wilayah Banten 3. Dan ketika masa jabatannya selesai, ia pun akan bertaruh untuk memperebutkan jabatan sebagai kepala daerah untuk kota Jakarta. Meski begitu, sebelum dirinya berlabuh ke PDIP, Rano Karno sempat menjadi kader untuk Partai Golkar di tahun 1997. Selama dirinya di Partai Pohon Beringin tersebut, ia cukup sukses karena berhasil mendapatkan jabatan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun dalam kurun waktu 2 tahun, ia pun memilih hengkang dari Partai Golkar dan masuk ke Partai PDIP.